Halo para pemirsa Easy Stock. Kita membahas lagi keluar saham yang mau IPO, Cilacap Samudra Fishing Industry. Nah, ini udah jelas ya kalau Cilacap Samudra Fishing Industry pasti di fishery, jadi perikanan. Kode sahamnya ASA, ASHA. Oke, kita akan menghitung dengan Easy Stock. Easy Stock itu adalah aplikasi yang bisa Anda download di Google Play Store. Nanti kita akan bahas kemudian. Saat ini kita akan membahas dari mana asalnya. Asalnya adalah dari bukunya Benjamin Graham, Security Analysis, dan Warren Buffett Way. Jadi Easy Stock ini sudah memiliki intellectual property right untuk menggunakan formulasinya Benjamin Graham. Formulasinya seperti ini, kira-kira ini harus diperoleh dari laporan keuangan yang long form, lengkap ya. Kalau yang short form kan hanya profit and loss, cash flow, dan balance sheet, nggak ada auditor's note. Kalau auditor's note itu ada namanya capital expenditure, ada depreciation, ada non-recurring, ada non-performing loan, ada non-recurring expenses dan income. Oke. Dari profit and loss sama cash flow kita dapat free cash flow. Free cash flow itu kita gabungan dengan balance sheet yang ketemunya net working capital dan surplus dan deficit. Balance sheet kita ekstrapolisikan 10 tahun ke depan dengan government bond yield. Kalau government bond yield tuh nyarinya di sini nih. Nih government bond yield. Nah, oke, di sini nih government bond yield ya. Oke. Sekarang kita balik lagi ke screen kita. Nah, Cilacap Samudra Fishing. Jelas ini di bidang perikanan, underwriter-nya KGI Sekuritas dan Korea Investment. Book building-nya 22 April sampai 27. Harga yang ditawarkan 100 sampai 125. Ingat kalau Anda pembeli saham-saham IPO atau yang belum masuk ke secondary market, itu pasti harganya premium. Sudah pasti emiten akan menginginkan harga yang lebih karena dia harus membiayai pihak-pihak terkait, yaitu terutama ada underwriter ya, dia harus bayar kepada OJK, Bursa Efek, masalah pajak dan lain sebagainya. Oke, kita lihat komposisinya. Sebelum dia go public itu sahamnya 3,7 miliar. Setelah ini masyarakat ditawarkan sebesar 1,1 miliar ya, dan total modal yang ditempatkan ada 5 miliar. Nah, inilah jumlah yang akan kita gunakan dalam perhitungan Easy Stock. Oke, kita lihat laporan keuangannya. Yang kita lihat adalah jumlah aset lancar. Aset lancar di situ kita lihat 41,8, tapi harus dikurangi uang muka dan pajak dibayar di muka karena secara cash flow ini belum ada uangnya gitu. Oke, kalau ini dikurangi itu dibandingkan utang jangka pendek ini pasti negatif booking capital ya. Nah, apalagi ditambah utang jangka panjang. Oke, kita ambil satu catatan, dia negatif working capital. Artinya dia harus didopang oleh kekuatan sisi earning. Nah, earningnya memang positif ya. Tahun 2021 itu 106 turun dari tahun 2020 yang sudah 12 bulan. Ini kan laporan keuangan 9 bulan yaitu September. Jadi kali 4/3. Jadi terjadi penurunan sebetulnya. Ini penurunan, ingat ini penurunan. Kita hitung nanti gimana hasil perhitungannya. Oke, dari sisi pendapatan yang lain-lain itu ada laba, sisi kurs, dan laba plus aktiva tetap. Itu di bawah juga ada kerugian selisih kurs. Kalau kerugian itu ditambahkan, tapi kalau laba harus dikurangkan karena itu harus dihilangkan dalam bentuk cash flow. Dalam perhitungan cash flow, dalam perhitungan formulasi Benjamin Graham.
Oke, kita lihat aktiva tetap, jumlah capital expenditure dilihat dari biaya perolehan. Penambahannya berapa? Penambahannya tuh yang bukan pengurangan yang kita lihat, tapi penambahannya, yaitu 10,9 miliar dan akumulasinya 2,4 miliar. Nah, ini kita lihat terjadi defisit daripada capital expenditure dibandingkan depresiasinya kan. Nah, itu akan mengurangi cash flow-nya. Dan di tahun 2020 itu nggak ada pengeluaran capex, adanya depresiasi. Oke. Nanti sebelum kita hitung, kita masuk dulu ke apa itu stock. Anda bisa lihat apa fitur-fitur Setelah Anda download dari Google Play Store, tampilannya seperti ini. Seperti ini ada 4 bendera, Indonesia, Malaysia, Singapura, dan Thailand. Tapi yang baru on hanya Indonesia. Anda klik ini, semua saham ada 366 dan itu free of charge semuanya. Sekarang kita masuk ke premium feature ya. Tapi cek dulu lah, kita cek dulu misalnya ya. Misalnya saham UNTR. Oke, United Tractor. Oke, ini di panel pertama kelihatan bahwa sahamnya closing price-nya itu 22.000. Sedangkan nilai wajar yang terendah aja 54.000. Jadi 2 kali lipat ya, masih upside-nya. Oke. Kita buka panelnya. Ini laporan keuangan terakhir ya, Q3 2021. Dan ini kita lihat semuanya parameter-parameter, capital expenditure, net income, net jangka panjang, net current asset. Oke, kita lihat semuanya ya, market cap-nya berapa, return on equity-nya 11,61, marginnya tinggi 14%, gross margin juga hampir 24. Nah, kita lihat apa yang free. Yang free itu ini ya, ini free ini. Subject profile, video profile juga free di sini. Nah, video profile tentang cerita tentang ada yang free lagi yaitu historical chart. Nah, ini 6 bulan seperti apa. Nah, seperti ini ya 6 bulan. Oke, sekarang kita masuk aja ke premium langsung. Gimana? Nah, ini Anda kan bisa aja nggak puas nih. 54.000, 22.000 ke ketinggian lah gitu. Oke, kita pakai forecast simulator. Pertumbuhannya saya optimis cuma 2%. Pertumbuhannya tetap. Capital expenditure saya atau Anda bisa tulis, kalau Anda tidak setuju jadi 5 triliun ya. 372 249 123 123. Oke, hutang jangka pendeknya 59 triliun. 37 128 jadi 25 kan? Kalau Anda merubah lagi bisa. Misalnya harga simulator lagi. Pertumbuhannya 1,5%. Berapa? Oke. Nah, sekian ya 46. Ya, kita lanjut dengan mulai lagi tadi untuk aplikasi berikutnya untuk premium ya. Kita lihat best stock selection ya. Itu pilihan-pilihannya Anda mau buy under value, mau volume rank, dividen, over value. Kita pilih under value ya, under value, dan ini banyak rasio-rasio yang Anda bisa pilih. Kita pilih aja positif-positif ya, revenue growth positif, return on equity positif, terus profit margin positif, gross marginnya tentunya juga pasti positif, return on assetnya juga saya mau positif aja. Saya mau 1 juta lembar perdagangannya, saya pilih perusahaan finance. Oke. Sektornya bank. Oke.
Kayak di Big Bang, oke, buy filter. Nah, BMRI, BMI. Nah, oke, sekarang kita mau pakai properti. Oke, apply properti, misalnya properti dan real estate. Oke, subsektornya juga developer. All aja lah ya, all. Oke, apply filter. Nah, inilah yang keluar. Oke, sekarang kita menghitung true value IPO dengan laporan 30 September 2021 saham ASA. Nah, ini Anda harus masuk true value IPO, terus Anda isi kredensialnya, PT-nya apa, industrinya apa, subindustrinya apa. Setelah itu Anda isi semuanya dan ingat ini harus disetahunkan. Dan laporannya baru 9 bulan, artinya harus 12 bulan. Oke, setelah Anda isi itu semuanya, itu hasilnya seperti apa. Nah, ini current aset ya. Nah, hasilnya klik. Hasilnya negatif. Karena tadi saya bilang hasil negatif itu kenapa? Karena kita lihat tadi hutang ya, yang di sini nih ya. Hutangnya nggak bisa ditutup dari current asset-nya, ini negatif. Sedangkan income-nya ini menurun dan ini juga ada biaya belanja modal yang besar. Makanya dia negatif jadinya. Jadi ini nggak bisa direkomendasikan untuk dibeli IPO-nya. Tapi kalau kita lihat lagi sebagai bahan perbandingan adalah laporan yang sudah 12 bulan. Meskipun itu nggak up to date karena itu tahun 2020. Sama seperti tadi Anda isi semuanya. Oke, kita skip aja berapa hasilnya. Anda bisa gunakan sendiri ini di easy stock. Cuma Anda member ya. Nah, berapa? Nah, itu cuma kecil sekali. Jadi, nah, per report 30 September 2021 tuh cuma minus negatif. Kan saya bilang tadi, net working capital negatif, kemungkinan free cash flow-nya negatif. Tadi juga dilihat negatif kalau di situ. Negatif. Karena dan laporan keuangan tahun 2020-nya itu juga cuma di angka 11 sampai 16, sedangkan IPO Prasya 100 sampai 125. Jadi harganya ini sudah kemahalan. Nah, kalau Anda mau lihat lagi nih ya, di sini bisa kelihatan nih. Oke, kita setel lagi di sini. Hasil akhirnya aja. Nah, free cash flow-nya negatif kan? Karena apa? Belanja modalnya tinggi sekali nih, ini negatif lagi. Oke, sampai berjumpa lagi para pemirsa Easy Stock. Kita berjumpa lagi di pembahasan berikutnya. Terima kasih.